Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dengan saya Ahmad Yasudi, tuan rumah OTT RI, obrolan teras Tempo Riau terkini. Semua daerah di Indonesia saat ini sedang mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Krisis anggaran dialami hampir semua entitas pemerintahan. Penyebabnya adalah pemotongan transfer ke daerah atau TKD oleh pemerintah pusat. Besarnya dari 30% sampai ada yang 50%. Situasi inilah yang membuat gamang para kepala daerah dalam memimpin aparatur pemerintah. Nah, kita hari ini akan membincangkan situasi tidak baik-baik ini dengan Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra Riau, Bang Tarmizi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Terima kasih untuk waktunya di sela-sela kesibukan. Sama-sama. Oke. Fitra punya gambaran nggak terkait dengan pemotongan TKD ini? Iya, terima kasih, Bang. Jadi kebijakan ini kan bergulir sejak akhir 2025 ya. Ya. Di mana sebelumnya itu dengan kebijakan efisiensi. Ya. Nah, setelah itu baru pemangkasan pemotongan ke dana transfer ke daerah. Jadi memang sejak 2025 itu kita Fitra Riau itu sempat membuat rilis ya kesiapan daerah untuk menghadapi dampak pemotongan TKD ini, sehingga pada saat itu kita melihat ada beberapa kebijakan yang itu memang dilanggar oleh pemerintah pusat dalam hal penetapan undang-undang APBN, yang mana itu menabrak undang-undang HKPD itu sendiri, hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang di situ artinya kan ada kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan protes atau keberatan kepada pemerintah pusat. Nah, awal-awal kebijakan itu kan ditetapkan Undang-Undang APBN 2025 ditetapkan pemangkasan TKD. Datanglah 2026 juga ya, lanjut 2026. Akhirnya kan didatangi ya asosiasi pemerintah daerah, terutama Apkasi ya, provinsi ya. Nah, itu ke Menteri Keuangan ya dalam hal itu, dan itu menunjukkan bahwa tidak sepakat dengan pemotongan itu. Dan artinya kan begitu kebijakan Undang-Undang APBN 2025-2026 nabrak Undang-Undang HKPD, maka ada kesempatan bagi daerah untuk melakukan keberatan baik secara politik dengan pendekatan lobby yang sebagaimana dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat itu. Kemudian ada pendekatan litigasi, mengajukan gugatan judicial review kepada Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini kalau Perda memang ke Mahkamah Agung. Nah, tapi tidak ada yang melakukan ya sepertinya. Tidak ada yang melakukan karena ya kita tahu juga kan bagaimana. Ini kan kalau bagi pemerintah daerah seperti anak melawan bapaknya. Melawan bapak. Jadi maka dengan pendekatan politis lah yang dilakukan oleh kepala daerah ya, dalam hal melakukan lobby, kemudian keberatan secara langsung, hearing dan sebagainya. Tapi sejauh ini belum ada yang berhasil ya? Sejauh ini belum ada yang berhasil, dan memang pemangkasan ini cukup berdampak bagi pemerintah daerah. Sangat atau cukup nih, Bang? Sangat berdampak karena rata-rata daerah itu kan ketergantungan ke dana transfer pusat itu atau bergantung ke dana bagi hasil itu cukup tinggi. Kalau kita lihat Riau itu memang rata-rata 80% ke atas. Postur APBD-nya? Postur APBD 80% itu bergantung ke pusat, bukan TKD, kecuali provinsi. Nah, provinsi Riau itu cukup kuat karena memang dia ditopang oleh pendapatan asli daerah yang kuat. Kalau kita lihat struktur APBD 2026 itu hampir ketergantungan ke pemerintah pusat itu hanya hampir 45%, hanya 45%. 5,3 triliun kalau nggak salah. Iya, 5,3 triliun itu target PAD. Dari PAD. Ini kan cukup besar. Nah, kalau memang dana transfernya berkurang, maka pemerintah provinsi, khusus Provinsi Riau itu tidak akan berdampak. Tapi faktanya juga mengalami defisit anggaran dan tunda pembayaran itu juga besar ya. Itu kita melihat juga kan bagaimana dinamika di pemerintah provinsi ternyata berdampak juga, dan berdampak ini kalau kita bisa lihat memang target pendapatan asli daerahnya belum kecapai gitu. Dari 5,3 triliun itu belum kecapai, dan bahkan
2026 semester 1 itu serapan PAD-nya masih rendah, hanya sekitar 38% baru sekitar, tadi saya iya, minta ke Bapenda. 38% ya. Iya, baru. Nah, itu artinya kan harus mengejar Hmm. ketertinggalan itu, apalagi sekarang sudah pertengahan tahun, Hmm. yang itu memang harus dipisah. Nah, kalau memang PAD ini sesuai target, maka secara umum pelaksanaan provinsi itu nggak terlalu goyang seperti kabupaten kota yang Iya. memang ketergantungannya itu 80%. Paling buruk kalau dari pantauan Fitra, kabupaten mana yang paling teruk lah? Hampir kabupaten kota, hampir kabupaten ya, semua kabupaten itu bergantung kepada hampir 80% ya. ya, kecuali kota Kota sekarang Pekanbaru, ya. kota Dumai itu memang agak tinggi PAD-nya. Mungkin Pekanbaru yang paling apa ya, karena ada perubahan tinggi. ketentuan kemarin ya. Kota Pekanbaru agak sehat karena memang dia ditopang oleh PAD. Ya, kita bisa memaklumi antara kota dan kabupaten karena sumber-sumber apa PAD-nya lebih banyak gitu, sehingga dia bisa lakukan pungutan yang lebih besar gitu. Nah, artinya kan yang sekarang ini yang menjadi permasalahan memang di kabupaten, di tingkat kabupaten. Seperti kabupaten Kan tingkat ketergantungannya sangat tinggi. Bengkalis, Bengkalis, pokoknya semua kabupaten yang memang, terutama daerah yang ketergantungan pada DBH migas sangat tinggi ya. DBH migas dan sangat tinggi. Termasuk misalnya pendapatan dari DBH migas tinggi itu kan Bengkalis, ya, Rohil tertinggi ya, Rohul, ini kan penghasil migas, Kampar juga. Nah, nantinya memang begitu dana DBH ini dipotong, maka terkendala dalam hal pembangunan. Nah, sesungguhnya apalagi DBH yang itu tidak apa ya, pemerintah pusat tidak boleh semena-mena untuk melakukan pemotongan sesungguhnya, karena DBH itu kan diatur dan dibagi berdasarkan formula yang ditetapkan undang-undang perimbangan, dengan formula misalnya DBH migas 15% daerah penghasil provinsi, kemudian dan itu kan dengan ada proporsinya masing-masing kan. Proporsinya formulanya sudah diatur. Tapi sejak kata Pak Yapis, mantan PLT Sekda Riau, sejak tahun 2020 berapa gitu tidak pernah lagi ada transparansi tentang apa formula penghitungan DBH itu. Iya, di pemerintahan pusat dan daerah itu dalam hal penetapan dana bagi hasil ada namanya rekonsiliasi fiskal. Dan itu sudah tidak pernah dilakukan lagi. Rekonsiliasi fiskal ini memang banyak pengakuan daerah tidak dibuka kerjanya terhadap berapa produksi, berapa berapa harga, termasuk perhitungan pembagiannya. Nah, kertas kerja ini sesungguhnya memang harus dibuka dalam hal rekonsiliasi. Jadi memang pemerintah daerah saat ini sifatnya itu given aja, nerima aja, menerima tanpa tahu. Nah, berapa dikasih ya dikasih gitu. Pokoknya mereka nggak tahu berapa 15% dari berapa sih, nggak tahu mereka. Nggak tahu. Jadi itu yang sebetulnya yang harus direkonsiliasikan. Karena di daerah di setiap akhir tahun itu kan sudah merencanakan target pendapatannya segini. Nah, dalam hal penetapan target dia sebenarnya sudah tahu nih berapa potensi yang akan dipungut dalam tahun tertentu. Nah, begitu kebijakan APBN ditetapkan, maka APBN langsung memberikan nota kan, nota ke keuangan, pemerintah daerah dapat segini, dapat segini. Nah, artinya itu yang harus dibuka. Bang, selain pemotongan TKD juga banyak sekali tunda bayar, terutama DBH migas. Itu beberapa daerah dari tahun 2024 masih ada sih tunda bayar DBH migas yang nggak dilunasi pusat. Benar, jadi memang ada mekanisme tunda bayar dan ada yang kategorinya hutang. Jadi kalau tunda bayar maka dia harus dibayar di tahun berikutnya kan gitu tuh. Nah, atau diselesaikan dalam tahun itu, sehingga karena pemerintah daerah sudah merencanain ini penggunaannya. Tapi kalau dia kategori hutang maka berapa tahun terakhir itu kan sudah terakumulasi jadi hutang. Nah, itu kapan mau dibayar kan itu yang menjadi tidak ada kepastian yang itu memang harus dikonfirmasi kejelasan oleh pemerintah daerah. Jadi memang kalau kita melihat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini seolah-olah semacam memang kebijakan fiskal itu cukup sentral diatur oleh pusat, sementara kewenangan itu masih berada di daerah. Lalu gimana daerah mau berinovasi, melakukan pembangunan dan sebagainya, sementara kewenangan fiskalnya itu masih ditahan atau terpusat di pemerintah nasional. Ini yang menurut kami pemerintah daerah ya mau tidak mau ya harus lebih kuat dalam hal lobby ke pusat, lobby dan memperkuat posisi tawar antar daerah dengan melalui forum-forum yang dibuat oleh daerah, ada advokasi, ada
forum kota, ya, forum kabupaten, forum provinsi dan Itu harus sebagainya. dioptimalkan ya. Ya, harus dioptimalkan, jangan hanya itu jadi forum politis gitu. Bang, kalau sekarang nampaknya ada semacam ketakutan semua kepala daerah untuk menuntut hak mereka ke pemerintah pusat. Dirasakan nggak oleh Fitra ini? Iya benar, pas terasa, dan meskipun ada beberapa kepala daerah yang cukup Vokal ya. vokal dan kuat untuk mensuarakan Siak itu. lah kalau di sini ya. Contohnya Siak, ada beberapa daerah dulu kalau kita lihat, ada juga Meranti, itu kan agak kuat vokal, tapi memang ujung-ujungnya berkonsekuensi pada hukum ya, hukum yang, dan itu memang lagi-lagi tergantung si kepala daerahnya. Kalau memang dia bersih, kita bersih, dan kalau kita memang betul-betul menyuarakan ini adalah hak kita, karena DBH itu bagian dari hak, bukan given, kecuali dana lainnya, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, itu kan masih politis dan bisa tawar menawarnya bisa lah di situ ya. Dan tapi kalau yang di Biamgas itu udah sakot mestinya karena ya. memang itu hak, karena hasilnya diambil dari daerah itu, lalu diolah, dikembalikan dikembalikan dalam bentuk bagi hasil. Nah, itu pembagiannya harus berdasarkan hak dan berdasarkan profesional yang mestinya ada. Kalau di Riau ini Bang, atau daerah lain lah, sudah ada yang memulai macam Siak sudah mulai, kenapa tidak didukung gitu? Ya ini lagi-lagi kalau saya melihat memang gerakan antar kepala daerah atau gerakan asosiasi kepala daerah itu belum mengakar ya, ya namanya asosiasi hanya sebagai wadah berkumpul untuk sharing pendapat atau sharing pembangunan antar daerah, tapi ini kan belum dijadikan satu roadmap dalam hal pembangunan daerahnya sendiri. Atau benar anggapan sebagian pihak bahwasanya karena mereka tidak bersih mereka takut gitu? Belum tentu juga, karena kan kalau bicara hak ya, karena hak walaupun bagaimanapun wajiban mereka wajib, dan itu memang harus dibagi. Kalau tidak hak ini ditahan dan hak ini tidak sesuai yang diberikan, maka melanggar ketentuan kan itu. Nah, begitu dia pemerintah pusat melanggar ketentuan, maka ada mekanisme gugatan, judicial review dan sebagainya. Itu harus ditempuh secara konstitusional gitu, supaya gerakan kepala daerah melakukan protes kepada pemerintah pusat itu berdasarkan undang-undang, berdasarkan konstitusional. Jadi dia ada backup lah gitu. Jadi nggak perlu takut kalau menurut kami, karena dia yang dilakukan adalah legal dan itu sesuai dengan perundangan. Oke Bang, di tengah krisis keuangan yang sangat parah, apa yang harus dilakukan oleh daerah? Ya memang satu, mau tidak mau daerah harus memaksakan potensi-potensi pendapatan asli daerah itu dalam hal mendongkrak penerimaan daerah PAD dan dalam hal memenuhi pembangunan pelayanan publik gitu. Karena kepala daerah itu kan dibebani dengan visi misinya pada saat mencalon, dan itu harus terwujud gitu, meskipun tetapi selain itu juga terus memperjuangkan tadi hak-hak yang masih tertahan di pusat itu. Penetapan apa ya Bang ya? Penentuan skala prioritas yang tepat juga. Nah, yang kedua baru memanfaatkan potensi yang ada dari sumber daya anggaran yang ada, itu dimanfaatkan betul-betul untuk prioritas pembangunan, yaitu mengarah pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan lah gitu. Cuman persoalannya kan sekarang dana yang ada hanya untuk membayar gaji. Ini juga jadi beban. Di satu sisi daerah harus merekrut ASN atau P3K, satu sisi juga kewajiban membayar gaji itu juga dipangkas oleh pusat, karena ia bersumber dari dana alokasi umum gitu ya, untuk membayar gaji pegawai. Nah ini yang juga yang harus ditegaskan, seperti salah satu kepala daerah juga ya melakukan nota protes bahwa melakukan cash flow-nya defisit untuk membayar gaji. Ini kan salah satu beban yang tidak imbang antara pusat dan daerah. Tadi yang saya sampaikan, uangnya di secara sentral dikelola pusat, tapi kewenangannya masih di daerah. Nah, ini gimana daerah mau melakukan inovasi pembangunan? Belum lagi pembangunan hak. Nah, yang ketiga itu mencari sumber-sumber pendanaan non publik lah, atau non APBN atau APBD. Seperti apa itu Bang? Misalnya dana pendanaan dari mitra pembangunan, bisa dari CSR perusahaan atau dari dukungan donor luar negeri, karena saat ini kan sedang berkembang, misalnya seperti NGO yang sudah mendorong bagaimana ada mekanisme perdagangan karbon, kemudian mekanisme dalam bentuk RBP, Red Plus dan sebagainya, itu kan sudah bergulir. Apalagi Riau dengan program Grand for Riau itu dalam hal, tapi memang isunya sektoral, nyasarnya dalam hal penanganan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Itu salah satu sumber-sumber yang dibiayai dari non APBD atau APBN gitu.
Bang, anggapan Bupati Siak bahwasanya semakin kaya sumber daya alam daerah, justru semakin miskin sekarang nih. Ya itu yang disebut dengan apa ya, kutukan sumber daya alam. Jadi teori resource cost itu memang betul adanya, bahwa daerah yang kaya dengan sumber daya alam justru miskin. Jadi karena tidak memanfaatkan sumber daya alam yang ada itu untuk keberlanjutan pembangunan dan sebagainya. Jadinya Riau dengan sumber daya alam migas yang paling utama itu sesungguhnya bisa bisa menopang ekonomi yang cukup baik gitu. Apalagi kita Riau sudah mendapat bagian DPI 10%, yang itu memang bisa secara profesional dikelola oleh badan usaha milik daerah ini gitu. Jangan sampai justru ada potensi pendapatan baru justru itu jadi ladang korupsi. Apalagi dana PI sudah di beberapa di Riau ini kan itu juga sudah ada terjadi tindak pidana korupsi kan di beberapa daerah rohil gitu. Nah, itu kan menyayangkan. Cuman 2006 kan PI-nya hanya berapa tuh kemarin tuh? $1 cukup kecil. Jadi memang $1. Yang ini juga butuh komitmen daerah dan kepala daerah dalam hal mengelola itu. Nah, Bang, kalau dari pengamatan Fitra, dari semua kabupaten kota di Riau nih, mana yang sudah paling tepat dalam menyiasati situasi ini? Ya, kalau kita lihat memang agak stabil itu memang di kota ya. Kota Pekanbaru, ada faktor yang menguntungkan mereka ya. Ya, Kota Dumai, kemudian ada beberapa kabupaten kota yang memang secara struktur APBD yang cukup tinggi, seperti Bengkalis gitu, juga cukup masih dalam kategori stabil. Tetapi daerah-daerah yang memang PAD-nya cukup kecil, bahkan di bawah 20% itu, nah ini yang menyebabkan daerah ini goyang dalam hal pembangunannya. Nah, itu sesungguhnya yang harus tadi diantisipasi dengan memang potensi pendapatan asli daerahnya, kemudian terus mendorong, memaksa pemerintah pusat itu untuk membayar haknya, mendapatkan haknya, termasuk kewajiban tadi yang kategori tunda bayar, utang, tunda salur dan sebagainya, yang harus ditekankan. Dan memang penekanan itu harus lebih masif lagi oleh pemerintah daerah itu sendiri. Karena kalau hanya satu-satu disuarakan oleh kepala daerah, maka ini akan berat. Tetapi kan kepala daerah ini kan tersandera dengan politiknya. Ya partai mana, dan memang tadi garis juga mungkin bapak dan anak gitu kan. Kemungkinan tersandera punya kasus juga ada di tersandera punya kasus dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kepala daerah ini tidak lepas dengan dengan kebijakan dia. Nah, kita harap pemerintah daerah nggak perlu lagi, karena kan dilindungi oleh konstitusi semuanya. Ya gitu loh. Nah, dan ini harus dilakukan demi rakyat ya. Ya, karena kan kita tahu tuh kenapa pemangkasan dan sebagainya bukan karena pendapatan negara nggak kecapai, bukan sumber daya alam itu minus, produksinya dan sebagainya. Tapi kan memang dialihkan. Belanjanya dialihkan dari A ke A ke B. Nah, ada yang menyedot ya. Nah, itu yang menyebabkan porsi untuk ke daerah itu berkurang. Dan ada argumentasi kan dari pemerintah pusat bahwa dananya dana TKD-nya memang dipotong, tapi hasil pemotongan itu disebar ke kementerian terkait. Nanti yang ujungnya kementerian terkait yang mendapatkan pelimpahan uang tersebut dilaksanakan program ke daerah-daerah tertentu. Nah, itu lain lagi mekanismenya akan jadi politis lagi. Kepala daerah akan sibuk kasak-kusuk ke kementerian terkait untuk mendapatkan dukungan program kegiatan. Nah, padahal itu memang salah satu mekanisme dalam hal perencanaan kan, tetapi kan secara tadi kan fokus dulu. Tapi kalau kita bicara pengalihan anggaran, dan pasti orang bicara MBG kan. MBG terfaktanya hampir semua daerah tidak dilibatkan sama sekali kan. Ya, itu memang kebijakan strategis presiden kan, kebijakan pusat kan, presiden dan itu sama sekali nggak terlibatkan mereka. Daerah tidak terlibat, hanya nerima aja. Dia mau bangun di sini, mau nggak tahu menau itu berapa dia pengadaan.